Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan Cloud Accounting, Desktop Accounting, dan juga Excel Accounting ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti mengenai apa itu Cloud Accounting, Desktop Accounting, dan Excel Accounting. Ini penting ya untuk kita dalam memilih mana kira-kira program akuntansi yang cocok ya untuk usaha ataupun proyek yang tempat teman-teman bekerja ya. Oke, baik, kita langsung saja. Pertama kita akan lihat Cloud Accounting ya. Cloud Accounting yaitu suatu software akuntansi ya yang disediakan oleh penyedia di mana menggunakan fasilitas web untuk dapat menjalankannya, dan penyimpanan datanya itu dilakukan di luar perusahaan atau oleh penyedia software itu sendiri ya. Nah, kita lihat lagi kelebihan dan kekurangan Cloud Accounting ya. Kelebihannya yaitu ini dapat bekerja secara mobile. Jadi bisa di mana aja ya kita memakai ya. Informasi terupdate, kemudian tidak perlu ada pemeliharaan IT, tidak perlu tempat khusus untuk perangkat IT. Kemudian bisa juga menggunakan laptop, handphone, dan juga PC ya. Namun ada juga kekurangannya yaitu data disimpan oleh pihak luar ya. Kemudian format sistem sudah baku. Kemudian jika pembayaran terlambat, maka koneksi otomatis terputus ya. Nah, ini kita harus menghubungi segera ya pihak penyedia software ini untuk menyambungkan kembali ya apabila kita sudah memenuhi pembayarannya. Oke, itu Cloud Accounting. Kemudian Desktop Accounting ya. Desktop Accounting ini adalah suatu sistem akuntansi di mana sistem akuntansi diinstal di desktop ataupun laptop, termasuk penyimpanan datanya. Nah, dulu pada saat saya baru-baru bekerja yaitu Desktop Accounting atau software itu dibuat sendiri ya. Jadi ada programmernya khusus di perusahaan itu, nanti softwarenya itu diinstal di desktopnya user ya. Tapi kalau kemudian beralih jadi yang menyediakan software itu pihak luar ya, pihak luar, tapi tetap diinstal di desktop kita. Jadi ada dua ya, pertama punya programmer sendiri, kedua programmernya dari luar. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah yang programmer dari luar dan diinstal, sehingga kita hanya membayar fee-nya saja tiap bulan gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya yaitu Desktop Accounting. Pertama, keamanan data lebih terjamin ya, karena pertama datanya memang ada di kita sendiri. Kedua, yang menggunakan juga kita ya, tidak kemana-mana datanya. Kemudian kedua, user hanya menginput data saja. Jadi kita sebagai pemakai hanya tinggal masukin data saja gitu ya. Kemudian kekurangannya, ini perlu pemeliharaan IT ya. Terus tidak mudah bekerja secara mobile, karena udah diplot ya, desktop ini adanya di sini, PC ini adanya di sini gitu ya. Kemudian biaya pengadaan perangkat komputer yang mahal ya, untuk penyimpanan data itu kan memerlukan perangkat ya, jadi lumayan mahal itu ya. Kemudian kita lanjut ke
Excel accounting ya. Excel accounting adalah suatu sistem akuntansi dibuat dengan menggunakan fasilitas Microsoft Excel ya. Nah, di sini jadi usernya itu bikin sendiri ya, dengan pemahaman fungsi-fungsi di Excel. Nah, nanti usernya itu bikin sendiri. Atau kalau sekarang sudah banyak ya orang-orang yang menawarkan secara gratis ya program-program akuntansi dengan menggunakan Excel ya. Tinggal dipilih saja mana yang cocok gitu ya. Oke, kelebihan dan kekurangan Excel accounting yaitu ya karena tadi dibikin sendiri, maka biayanya jadi murah ya. Malah tidak ada biaya. Kemudian mudah diubah-ubah ya karena dibikin dengan fungsi-fungsi Excel ya. Semua ada di situ. Kemudian tidak memerlukan banyak tempat data ya. Kemudian juga tidak perlu memahami bahasa program. Ya hanya perlu paham fungsi-fungsi Excel aja gitu ya. Kemudian kekurangannya itu tadi kapasitas data terbatas ya. Kemudian jika ada perubahan maka harus diubah secara keseluruhan. Jadi karena bikinnya sheet per sheet maka masing-masing per sheet itu berhubungan gitu. Jadi kalau ada perubahan ya masing-masing sheet ya dirubah semua. Itu kelemahannya. Kemudian user harus mengerti fungsi-fungsi dalam Excel. Nah itu tadi ya, jadi fungsi-fungsi ini harus paham ya. Sehingga nanti kalau ada kesalahan jadi bisa langsung dibenarkan sendiri ya. Nah ini kalau cocok kalau usahanya memang kecil ya, data transaksi tidak banyak. Kemudian juga kalau di proyek itu jangka waktunya pendek gitu ya. Ini cocoklah untuk menghemat gitu ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua ya, dan juga teman-teman yang masih bingung memilih program akuntansi yang mana yang cocok gitu ya. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.